malam, perkenalkan nama saya Safera Febriana Valentin. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, kelas D semester 2 dengan NRP 222-32967 dengan dosen pengampu Bapak Didi Harto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin terdiri dari 3. Yang pertama hipotalamus, yang kedua ada hipofisis, yang ketiga ada target organ. Yang pertama ada hipotalamus. Organ ini merupakan master gland yang terletak di dasar otak. Hipotalamus dihubungkan dengan hipofisis posterior melalui pembuluh portal, sedangkan hipofisis posterior melalui sistem saraf. Kelenjar endokrin ini menghasilkan stimulating hormone, releasing factor, dan inhibitory hormone bagi hipofisis. Untuk selanjutnya ada hipofisis, yang terdiri dari lobus anterior, lobus intermediate, lobus posterior, dan badan pineal. Untuk lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone, TSH, dan ACTH. Untuk lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH. Untuk lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Untuk badan pineal menghasilkan hormon melatonin yang disekresi pada saat gelap. Selanjutnya ada target organ, meliputi tiroid, paratiroid, timus, pankreas, kelenjar suprarental, dan gonad yang terdiri dari testis dan ovarium. Yang pertama ada kelenjar tiroid, menghasilkan hormon tiroksin atau T4, triodotironin atau T3, dan kalsitonin. Untuk fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, kekuatan otot. Fungsi hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, yang pertama tiroksin atau T4 itu untuk mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua ada triodotironin atau T3 mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem syaraf. Yang terakhir ada kalsitonin, yaitu untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Untuk selanjutnya ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan paratohormon yang berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Juga berfungsi untuk meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Selanjutnya ada kelenjar timus yang menghasilkan hormon timus yang mempengaruhi pertumbuhan dan imunitas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbuhan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak
berfungsi lagi. Untuk selanjutnya ada kelenjar adrenal menghasilkan epiferin dan norepiferin, aldosteron, kortisol, dan androgen. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara yang pertama meningkatkan debar jantung, yang kedua konstruksi pembuluh darah pada kulit, yang ketiga konstruksi limfa, yang keempat merubah glikogen menjadi glukosa, yang kelima menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, dan yang keenam itu berkeringat. Selanjutnya ada kelenjar pankreas menghasilkan insulin, glukagon, dan somatostatin. Insulin dihasilkan oleh sel beta yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya ada glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Untuk selanjutnya ada somatostatin dihasilkan oleh sel delta yang berfungsi jika di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Diproduksi juga di saluran pencernaan yang berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan skeletin. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Pada laki-laki adalah testis, sedangkan pada perempuan adalah ovarium. Testis menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Untuk ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relasin, dan inhibin. Fungsi hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Yang pertama, testis. Itu ada testosteron yang berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pada pria dan regulasi spermatogenesis. Yang kedua ada inhibin yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Untuk selanjutnya, ovarium terdiri dari estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, yaitu mulai dari siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamai, serta mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Yang kedua ada relaksin, berfungsi untuk membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Dan yang ketiga ada inhibin yang berfungsi untuk menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.